lagi dari fokusnya itu di solusi. Kalau kamu mau nyerah silakan ya, entah kok tanggapan pasar seperti ini ya, kok misalkan produk yang saya jual kok nggak laku ya kamu evaluasi kenapa nggak laku. Hai guys, para pengusaha dan perintis usaha baru dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Jangan lupa di 3M ya. Perkenalkan kita dari mahasiswa Universitas Sidoarjo. Dan di sini kita akan mengenalkan channel baru kita, yaitu Wira Usaha Muda. Apa sih Wira Usaha Muda itu, Mbak Mei? Wira Usaha Muda adalah sebuah channel yang akan memberikan berbagai inovasi, inspirasi, dan mengajarkan para wirausahawan muda untuk menjalankan usaha barunya. Tentunya kita akan bertemu dengan para narasumber sudah terkenal. Sebelum kita mulai acara malam hari ini, sebaiknya kita perkenal dulu ya Kak ya, karena tak kenal kan maka tak sayang. Ya, perkenalkan, nama saya Melinda Purwana dan rekan saya yang bernama Afifah Rahmawati. Halo. Malam hari ini kita akan mendatangkan narasumber yang sudah berpengalaman di bidang kopi. Siapa itu? Mari kita panggil. Ayo owner, masuk owner. Owner dari Podo Kopi. Mari masuk. Silahkan. Hai. Ya, sebelumnya coba perkenalkan itu biar semuanya kenal itu. Mbak siapa? Nama saya biasa dipanggil Septa. Itu nama panjangnya Nama siapa panjangnya ya? nama panjang Rizky Safilisman. Biasa dipanggil Septa. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau mbaknya apa kabarnya? Wah, alhamdulillah baik banget. Iya, seger sekali hari ini. Iya Mas, kita langsung aja ya. Ke pertanyaan yang pertama. Apa sih maksudnya asal usul nama Podok Kopi ini apa? Nama Podo Kopi. Nama Podo Kopi itu sebenarnya kayaknya karena kehabisan nama itu Podo Kopi. Karena Kehabisan nama, sekarang ya? banyak kedai kopi itu udah ada di mana-mana ya. Saya bingung ya, nama apa ya? Podo. Ya sudah Podo aja. Ya sudah gitu, karena itu sama jualan kopi. Iya. Sempat browsing nggak apa nama buat Enggak sih. Oh, enggak. Enggak. Podo Kopi. langsung kepikiran di otaknya langsung Iya. gitu ya? Karena saya senang itu ada tulisnya kan ada huruf melingkar setengah lingkaran. Sebenarnya kan filosofinya itu di banyak lingkaran itu kita dari minimal lingkaran kecil itu kita bisa lebih hangat itu. Podo Kopi itu sebenarnya harapanku tempat ngopi yang hangat. Kenapa sih Mas kok bikin produk kopi kayak gini? Apa karena Masnya suka ngopi atau gimana sehingga Oke. bikin usaha kopi seperti ini? Pertanyaannya berarti kenapa kok buka kedai kopi? Iya. Iya itu ya. Sebenarnya Podo Kopi buka di Maret 2019. Itu di pandemi sudah mulai PSBB ya, PSBB pertama ya. Pandemi itu 2020. Iya. Betul. Iya. 2019 kan ya. PSBB istilahnya kita dibatasi semua aktivitas kita. Kedai kopi yang biasanya buka sampai malam jam 8 sudah tutup ya. Iya, betul, saya memang senang ngopi, senang nongkrong lah. Istilahnya sebelumnya saya kerja, jadi kerja saya itu kadang sampai sore, kalau lembur itu pulang jam 7. Nah, untuk istirahat itu biasanya saya mampir ke kedai kopi. Pulang jam 7, mampir ke kedai kopi, jam 8 sudah tutup. Jadi kayak kurang puas gitu iya, ya betul. waktunya. Akhirnya punya pikiran buat buka kedai kopi sendiri. betul. Sedangkan saya akhirnya saya ngopi sendiri di rumah. Buka gudang saya, ada lalat kopi ya. Bagaimana ya kalau saya bikin kedai kopi di teras rumah? Maksudnya kan Oh, berarti ini awalnya rumah. betul. Ini rumah sebenarnya ini di teras rumah ini. Oh. Daripada terasnya kosong mending Iya dibuat betul. buka usaha untuk menghasilkan penghasilan ya Mas ya, apalagi di
masa-masa PSBB saat ini kan banyak yang PHK Iya seperti betul. itu. Untuk Nah, ngomongin masalah pandemi nih, Mas itu gimana sih cara mempertahankan pendapatan Mas selama pandemi ini? Selama pandemi kita ada beberapa alternatif ya, misalkan tetap kita buka kedai, selain itu kita bisa menawarkan untuk kita kirim. Oh, kirim. Bisa lewat Gojek atau Grab pun gitu. Buka di Gojek juga Gitu, berarti ya. iya. Terus apa sih keunggulan dari produk Mas ini kopi? Produk saya sebenarnya ya sama sih dengan kedai kopi yang lain ya. Umumnya ya kita masih ikuti tren, ada kopi susu, ada beberapa varian itu yang best seller sih sebenarnya kayak red espresso. Itu paduan dari sebenarnya dari red velvet sama espresso. Untuk yang signature lainnya ada kayak honeymoon. Honeymoon ini Ya. barangkali Mbak yang mau nyoba coba dulu biar tahu rasanya. Itu madu sama jeruk nipis. Boleh coba? Boleh. Oke. saya boleh minum juga ya silakan, Mas Mbak. ya. Itu ada coklat, chokomilk. Itu juga Perpaduan antara coklat dengan ya susu betul. ya. Oh, jadi perpaduan antara apa? Itu pakai madu sama lemon. Oh, madu sama lemon. Karena silakan sekarang kan isu kesehatan itu lagi yang dibutuhkan. Ya, apalagi lagi di masa pandemi saat Betul. ini kita kan juga butuh minuman kayak vitamin C kayak gini ya Mas betul. ya. Jadi cocok. Selama Mas menjalankan usaha ini, apakah ada pernah mengalami kendala-kendala atau apa gitu? Kendala sebenarnya kan ya kendala sebenarnya kan akhirnya kita itu nggak bisa, sebenarnya kan kedai kopi ini mungkin saya balik lagi ke menu tadi ya, mungkin sama dengan yang lain, memang ada beberapa yang menu yang spesial dari kita, ada yang honeymoon sama red velvet tadi. Untuk yang lain kayak susu aren, terus ada kayak TWT, Lake Tea itu umum lah, ada di kedai-kedai yang lain ya. Sebenarnya kan kedai kopi ini ada, harapan saya itu kenapa itu berhubungan dengan tagline ya, Podo Kopi. Tagline-nya itu ada drink and sharing ya. Iya. Drink and sharing itu harapan saya itu di sini kita ngopi sambil ngobrol dan membahas apa yang bisa kita kerjakan besok. Oh gitu. Iya, misalnya kan saya pengen dari kedai kopi ini akan banyak ide-ide muncul, akan banyak yang ada silakan kesempatan-kesempatan mungkin yang dia tidak bisa diceritakan ke tempat lain, di sini kita bahas. Ya, daripada kita kayak di pada umumnya ngopi pada main HP Iya. sendiri, Iya, pada ya main game kan? sendiri kan ya. Jadi kita angka baiknya sharing-sharing tentang pekerjaan atau Iya, apa betul, gitu betul. ya. Ya doa dalam tagline itu sebenarnya kan ya alhamdulillah terkabul. Maksudnya kan di sini kita ada beberapa teman yang punya ide yang pengen mulai usaha. Ya kita diskusi di sini, beberapa yang sudah mulai. Kayak misalkan selain di sama sih, ada teman saya di Trilogi namanya di Tanggulangin itu buka misalnya dari tiga bakalnya dari sini. Terus ada beberapa ide lainnya kayak misalkan teman saya yang jual tahu, dia ada nama brandnya itu ya tahu, dia awalnya di sini. Terus ada teman saya itu dia bawa bungkusan jamu, Mas ini saya bawa bungkusan jamu, ini gimana enaknya? Gimana biar jamu itu beda kayak dengan yang lain. Iya betul. Nah Jadi saling berbagi ilmu tentang Betul. cara penjualannya atau Betul. bagaimana gitu ya. karena ya betul, saya dari saya mahasiswa Umsida, lulusan akuntansi ya, tapi saya lebih condong ke bisnis. Istilahnya ya saya senang kayak berhubungan dengan produk, berhubungan dengan branding, itu saya senang di situ. Kayak mencoba hal-hal baru yang Iya, bisa betul. menghasilkan Hmm. duit. Betul. Kayak misalnya tadi ya, teman saya tadi dia bawa jamu, Mas saya bawa ini, dia apa ini enaknya, mau tak jual kemana? Bergantung. Pertanyaan saya itu mau dipasarkan kemana? Kalau ke warung kopi ya sudah, kamu timbang besar kamu kasih ke warung kopi, Mas ini tolong jualin. Tapi itu bisa
naik nilainya ketika itu di packing dengan bagus, di branding dengan baik, dengan nama, dengan kemasan yang menarik lah ya. Kamu bisa jual di menengah ke atas. Misalkan kamu bisa tawarkan di kayak Tokopedia atau di yang lain lah. Ya berapa teman itu yang punya ide, akhirnya mereka mulai melakukan realisasi ide itu dari sini. Berarti di dalam kedai Podok Kopi ini sudah menghasilkan banyak teman-teman yang menciptakan beberapa produk ya Mas ya. Betul. Ya sebenarnya ya itu yang saya harapkan Itu sebenarnya. tujuan. Tidak hanya untuk membuka usaha tapi juga berbagi ilmu kepada Betul. rekan-rekan. Betul. Silakan kenapa tagline-nya itu drink and sharing, silakan kita minum sambil sharing. Ya saya juga masih belajar sebenarnya, saya butuh ilmu. Mungkin mbaknya kesini, silakan saya ada ilmu apa yang bisa saya ambil, atau mungkin sedikit ilmu dari saya yang bisa saya berikan gitu. Ya harapan saya itu tadi, silakan kita mulai mandiri, silakan mulai pemikiran itu apa yang bisa kita kerjain besok. Jadi namanya itu nggak asal nama ya. Sebenarnya iya, sebenarnya Ada maksud sendiri, ada makna tersendiri. betul. Untuk cara pemasaran dan promosinya untuk awal buka ini gimana ya Mas? Awal pemasaran kita saya lebih main di media sosial sih, terutama Instagram ya. Atau dari memang saya silakan tidak malu sih untuk, bahkan saya orang-orang itu saya follow, saya DM, ya silakan Promosi. Istilahnya promosi itu kita untuk tanggapan itu silakan, itu bonus, tapi promosi itu ya kita ngelempar ya. Kita menjelaskan produk kita, yaitu. Nah, ya alhamdulillah dari situ ada yang datang dari itu. Pas datang loh, saya kan bisa tanya kan, loh Mas dari mana tahunya? Ya dari Instagram. Kemarin sempat DM Mas, atau dari lihat iklan atau lihat di brosur itu. Ya itu lewat. Saya lebih fokus di Instagram sih karena saya Karena main anak Facebook. muda sekarang kan Betul. lagi banyak mainnya di Instagram ya Mas ya. Betul. Nah, untuk menarik para wirausaha mudawan di luar sana, Nah, apa ya. sih Mas Tips dan motivasinya agar mereka tertarik untuk berkarya? punya semangat gitu ya Ah. bikin usaha. Untuk tips usaha ya, dari beberapa pertemuan sama teman-teman itu, silakan kita ketemu, itu mereka kurang percaya diri, Masih malu-malu. Iya betul. masih takut. Kebanyakan itu sih ya, Iya. malu-malu. kurang percaya diri itu mereka takut gagal, ini laku apa enggak, ini produk yang saya buat ini diterima pasar apa enggak sih. Kalau menurut saya sih yang seperti itu, kamu melakukan sesuatu yang pertama itu pasti jelek, sudah pasti jelek itu, kamu lakukan dulu aja, terus lakukan perbaikan. Dievaluasi. Silakan kalau karya itu bertumbuh, silakan dari yang pertama kita buat pertama, evaluasi terus, perbaiki. Masih semangat gitu ya. Iya, betul. bikin usahanya. Silakan kalau bikin pertama ya pasti jelek. Ya. Betul. Makanya kita harus berani untuk mencoba sesuatu Nggak hal usah baru. hal yang Boleh takut. besar. Kamu masak nasi goreng aja, itu pasti ada asinan. Asin, hambar, Iya, gak ada betul. rasa. Nah, sama halnya dengan untuk mulai usaha, pasti di situ ada evaluasi. Silakan dari semua sih, mulai dari packaging atau dari cara kamu memasarkan. Ya mulai dulu aja. Nanti akan menemukan kendala-kendala itu nanti akan ketemu. Dan kita bisa belajar lagi dari Fokusnya itu di solusi. Kalau kamu mau nyerah, silakan ya. Entah, kok tanggapan pasar seperti ini ya, kok misalkan produk yang saya jual kok nggak laku ya kamu evaluasi kenapa nggak laku ya. Entah pasti packagingnya Iya, atau betul. dengan rasa. Iya. Nah, intinya nggak boleh nyerah ya kan, harus punya Kita semangat bisa gitu kan ya kalau mau mulai kreatif, bisnis. kreatif dalam produk apa yang kita
Ya betul. Sebenarnya ya lakukan dulu aja, perbaiki, lakukan itu lebih baik lagi besok. Ya itu. Bisa masuk mas? Makasih ya Mas. Oh iya, ini salah satu brand teman saya, Ia Tahu. Yang tadi Mas bilang itu kan ya? Iya betul. Istilahnya dia ide jualan tahu ya, istilahnya kita diskusi di sini. Memang ini tahu ya spesialnya di sini tahu crispy dia, sama pakai bumbu-bumbu, sama dia di branding dengan bagus. Kalau mbaknya mau beli ini, biasanya kalau sekarang dia masih jualan di CFD, masih hari Minggu. Oh, hari Minggu. Tapi untuk harapannya kebiasaan sih. Kalau setiap harinya jualan di mana ya Mas? ini masih proses untuk dia mau beberapa bikin outlet. Masih dalam perencanaan, dalam prepare. Ini varian rasanya Varian rasanya masih ada yang original, dia pakai cabai rawit, terus ada barbecue, ada balado, terus ada kalau yang suka pedas ada bumbu cabai. Iya. enak itu kalau pedas-pedas. Iya. Kan Apalagi senangnya anak sekarang. dan sekarang sukanya yang pedes-pedes Iya ya. betul. Jadi untuk kesimpulan pada podcast malam ini yaitu kita sebagai anak muda harus Kayak punya semangat, gak boleh malu untuk memulai usaha, harus bangkit terus. bangkit meskipun kita Jatuh. gagal di awal karena kita waktu di masa muda jatuh gagal tuh masih banyak dain terus untuk mencoba lagi. Intinya semangat aja, nggak boleh malu untuk memulai usaha, itu aja sih. Terima kasih ya Mas sudah Sama-sama. meluangkan waktu Perbincangan malam ini Ya, dan terima kasih ngasih juga. tips untuk teman-teman yang di rumah. Ya sama-sama. Terima kasih juga sudah mau hadir di kedai kita di Fotokopi. Kalau teman-teman mau ngopi di sini di alamat di Jalan TPU Sungguh, Suko, Sidoarjo. Jangan lupa datang ya Rek. jangan lupa bayar juga. Jadi buat kalian di sana jangan lupa di like, comment, and subscribe. Tunggu juga konten-konten kita